Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah sobat-sobatku semua dalam kebaikan, pada kesempatan pagi hari ini kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita langsung menuju ke sebuah warung kopi, dan kita ini ada yang ngopi ada yang anu. Jadi saya teringat sebuah perkataan dari Ustadz Dery Sulaiman, ngopi itu adalah singkatan, yaitu ngobrol perkara iman. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tuntunan dari Rasulullah SAW ketika beliau baru saja melaksanakan sholat subuh, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah memberikan keteladanan kepada kita. Apabila kita berdoa, kita harus membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian aku juga memohon kepadamu rizki yang baik, dan aku juga memohon kepadamu amalku ini diterima semuanya olehmu. Nah, ketika kita, kenapa kok tidak diajarkan meminta doa supaya kita ini diberikan rizki, tapi kenapa kok kita harus diberikan contoh oleh Rasulullah? Yang pertama kali kita mohonkan adalah ilmu, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya agama ini, Islam, dan kita ketika kita dalam beribadah, semangatnya harus dengan ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memberikan dorongan kepada kita untuk selalu mempelajari ilmu agama. Barang siapa yang beragama, beribadah menggunakan ilmu, dengan landasan ilmu, maka nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seseorang yang tidak berilmu. Oleh karena itu ketika seseorang itu mencari ilmu, kemudian ilmu itu diterapkan atau diwujudkan dalam ibadah, dalam keteladanan, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ketika kita diminta untuk Allahumma ini as'alukan rizqan thayyiban. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk memohon diberikan rizki yang baik. Jadi rizki yang halal, tetapi rizki itu juga baik. Walaupun kita mendapatkan secara halal, ya, misalnya secara kasat mata halal, tapi sifatnya mungkin bisa haram. Jadi ketika kita mendapatkan harta itu di samping memang zatnya halal, maka ketika kita mendapatkannya, proses mendapatkannya juga harus halal. Oleh karena itu rizki yang baik, rizki yang halal ini adalah rizki yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan keberkahan kepada hamba-hambanya, maka dijadikan rezeki itu menjadi halalan thayyiban. Halal maksudnya dalam arti mendapatkan yang baik dalam arti zatnya, maka insya Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan manusia. Dan keberkahan itu adalah sesuatu kenikmatan yang sifatnya bertambah terus dan menerus. Kemudian kita juga dicontohkan Rasulullah untuk wa amalan mutaqabbalan, agar memohon agar ibadah kita ini yang kita lakukan itu kepada Allah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai contoh teladan yang baik adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Bayangkan, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bukan atas keinginan sendiri, tapi diperintahkan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Rabb kami, terimalah apa yang telah kami lakukan ini, apa yang telah menjadi tugasmu ini yang aku tunaikan padamu, terimalah aku. Artinya apa? Kita memang harus senantiasa orientasi dalam beribadah itu agar ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu mengorientasikan ibadahnya agar dapat diterima oleh Allah, maka kita harus mengetahui syarat diterima ibadah itu pertama adalah harus ikhlas. Ikhlas di sini menunjukkan tujuan ibadah itu hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan kehidupan akhirat berupa kenikmatan surga. Dan yang kedua adalah ketika kita memurnikan tujuan ibadah kita ini agar diterima oleh Allah adalah senantiasa ittiba Rasul, mengikuti sunnah, mengikuti contoh. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan pernah diterima suatu amal perbuatan apabila tidak mengikuti aku. Kira-kira begitu. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaat.
Bila ada kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.